Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat subuh, Bapak Ibu, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala berupa kemauan dan kemampuan kepada kita semuanya di dalam melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah. Semoga Allah terus memberikan kesabaran, semoga Allah terus memberikan istiqomah kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya pagi hari Bapak Ibu? Alhamdulillah. Semangat. Merdeka Pak ya? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan pertama ketika nanti kita dimasukkan ke dalam barzakh, maka di antara pertanyaannya adalah man rabbuka? Siapa Rabbmu? Siapa Tuhan kita? Yang ketika di dunia ini dan sampai di akhirat kita menyembah, kita beribadah, dan kita meyakini dialah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ketika terkait marabbuka, siapa Rabbmu, dan setiap diri kita pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi penting untuk kita semuanya agar senantiasa ma'rifat, mengenal tentang siapa Rabb kita ataupun ilah kita yang kita ibadahi, yang kita sembah. Sehingga seorang ulama menyatakan suatu kebahagiaan bagi seorang hamba, itu Sufyan bin Uyainah rahimahullah, beliau mengatakan tidak ada satu kebahagiaan yang paling besar seorang hamba melainkan ketika seorang hamba itu mengenal ataupun ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'rifat atau mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak terlepas bagaimana kita mengenal tentang kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Dan kalimat tauhid, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kalimat yang sangat agung. Kalimat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tiadalah ilmu yang paling agung, yang paling mulia, maka ilmu ini pun adalah ilmu, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat tauhid la ilaha illallah ini adalah kalimat yang memiliki kekuatan, kalimat yang memiliki power. Ya, ketika kita mengetahui bersama-sama bagaimana cara bekerja la ilaha illallah di dalam kehidupan kita. Seperti misalkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba mengalami yang namanya indal karub, ataupun ketika mendapatkan kesusahan, mendapatkan kesulitan,
ataupun keterdesakan di dalam kehidupannya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita satu zikir yang di dalamnya adalah zikir la ilaha illallah. Itu az-zikru indal karub. Para ulama menyebutnya yaitu zikir ketika kita berada di dalam keterhimpitan. Ada yang sudah hafal Bapak Ibu zikirnya? Ketika berada di dalam keterhimpitan ada zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah al-azimul halim. Sudah hafal Bu? Ibu nih. La ilaha illallah al-azimul halim. Kemudian la ilaha illallah rabbul arsyil azim. Kemudian la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bahasanya mengijazahkan Pak, ya, mendorong kita sebagai umatnya ketika di dalam keadaan terdesak ada satu amalan zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak untuk kita ibadahi kecuali Allah Al-Azimul Halim. Dialah Allah Zat yang Maha Agung, ya. Kemudian yang Maha Santun, yang Maha memberikan kepada kita segala sesuatu walaupun hal itu tidak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun bersama kita ingat Allah Subhanahu wa taala memberikan juga apa-apa yang tidak kita minta di dalam doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik arsy yang sangat agung, yang sangat besar. Bahwa makhluk yang terbesar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Arsyur Rahman. Itu arsy-Nya. Bahkan ketika arsy dibandingkan dengan kursi, kita mendengar ada ayat kursi Pak, ya di atas arsy itu ada kursi. Ini diibaratkan kita melemparkan gelang ataupun cincin ke tengah-tengah padang pasir. Begitu besarnya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya arsy. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Arsyil Azim. Kemudian la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak sembahan yang berhak untuk diibadahi. Dialah Allah Rabbus samawati, Rabbnya, pemilik pencipta 7 lapis langit. Wa rabbul ardi, begitupun dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik pencipta bumi ini. Kemudian ditegaskan kembali wa rabbul arsyil karim. Dialah Allah pemilik arsy yang maha ataupun yang penuh dengan kemuliaan. Sehingga ketika mendapatkan satu himpitan, satu kesulitan, maka yang dianjurkan, didorong di dalam syariat ini adalah memikirkan kebesaran-kebesaran, keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini kekuatan la ilaha illallah yang hari ini bisa kita rasakan, bisa kita nikmati, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di dalam upaya kita meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan la ilaha illallah. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, tidaklah seorang hamba ketika di dalam berdoa mengucapkan zikir ataupun doa sebagaimana zikir yang diucapkan ketika Dhunnun. Dhunnun siapa Bapak Ibu? Nabi siapa? Nabi Yunus, ya, yang dimakan oleh ikan kemudian dibawa ke gelapan dasar samudra. Nabi Yunus mendengar tasbih, tahmid, zikirnya ikan-ikan yang berada di sekelilingnya.
maka beliau pun diilhamkan ataupun diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca satu zikir yang sangat terkenal yang senantiasa kita baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini pun adalah zikir la ilaha illallah. Di dalamnya ada tasbih, pengagungan, pengesaan, ya pensucian kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dasar samudra yang sangat dalam, yang sangat gelap, Nabi Yunus yang melafazkan zikir ini, la ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Engkau ya Rabb. Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Ya, sesungguhnya aku ini termasuk hamba-hambamu yang zalim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabar gembiranya, innahu lam yada' biha muslimun fi syai'in qattun illa istajaballahu lahu biha. Tidaklah ketika kita mengucapkan lafaz zikir ini, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita akan dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang doanya ingin dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Katakan saya Bapak Ibu. Insyaallah ya. Kita menginginkan dan kita membutuhkan doa-doa kita dikabul, diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu hal yang akan diijabah, dijawab doa kita dengan membacakan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hal ini ditegaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kenapa ketika kita mendapatkan kesusahan, ketika berdoa kita mengucapkan la ilaha illallah ataupun kembali kepada kalimat tauhid, kemudian bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan ma kuriba nabiyyun minal anbiya ilas taghatsu bitasbih. Tidaklah ada seorang nabi di antara para nabi ketika mendapatkan kesusahan, ketika mendapatkan keterdesakan di dalam kehidupannya, maka para nabi beristighosah. Para nabi mencari pertolongan, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa Bapak Ibu sekalian? Dengan memperbanyak tasbih. Kalimat tauhid. Dengan memperbanyak tasbih. Sehingga zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Ini sudah harus menjadi insyaallah taala membasahi lisan-lisan kita. Memang banyak sekali kalimat-kalimat zikir Bapak Ibu sekalian, akan tetapi kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada di dalam kalimat zikir ini berkumpul. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Kalimatani khafifatani 'ala lisan, habibatani 'ala rahman, thaqilatani 'ala al-mizan. Jadi kalimat-kalimat ini yang ringan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di lisan-lisan kita sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi pemberat timbangan-timbangan kita nanti di yaumil mizan, hari di mana amal-amal kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan di dalam sebuah hadis yang sangat panjang, karena hadis ini berkisah tentang sebuah cerita seorang hamba yang nanti pada hari kiamat didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sang hamba ini membawa ataupun memiliki 99 buku catatan amal. Setiap satu buku catatan amal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jaraknya sejauh mata memandang. Masyaallah. Ini kalau sejauh mata memandang ketika di tempat datar itu berapa kilometer itu Pak?
satu buku catatan amal ini sejauh mata memandang. Ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala perihal amal-amal yang dikerjakan oleh sang hamba ini. Wahai hamba, apakah kamu akan mengingkari catatan-catatan amal yang terdapat dalam buku ini? Tidak ya Rabb. Kemudian apakah kamu wahai hamba merasa terzolimi? Tidak ya Rabb. Saking adilnya. Karena buku yang akan mencatat amal-amal kita ini tidak amal-amal kecil, tidak amal-amal besar, semuanya terekam di dalam buku catatan amal-amal kita. Kemudian firman Allah kepada sang hamba ini, apakah kamu memiliki alasan bahwasanya kamu memiliki kebaikan? Maka dikisahkan hamba ini tidak memiliki kebaikan. Tidak ya Rabb. Buku-bukunya atau buku catatan amal itu dipenuhi dengan dosa-dosa, keburukan-keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak wahai hambaku. Kamu masih memiliki kebaikan. Maka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-bitaqah. Bitaqah ini satu kartu. Yang di kartu tersebut tertulis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Hanya tertulis itu Pak di kartu tersebut. Kata sang hamba, wahai Allah, apa hubungannya kartu yang bertuliskan dua kalimat syahadat ini dengan tumpukan kitab ataupun buku catatan-catatan hamba yang penuh dengan dosa? Maka dihadirkan timbangan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, timbanglah buku-buku itu. Maka buku-buku catatan amal disimpan di satu timbangan. Kemudian kartu bitaqah tadi yang terdapat catatan kalimat la ilaha illallah di satu timbangan. Maka apa yang terjadi? Buku-buku tersebut terangkat semuanya. Artinya satu kartu yang bertuliskan kalimat tauhid la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh ini jauh lebih berat ya dibandingkan tadi kesalahan-kesalahan yang dimiliki oleh seorang hamba. Maka hamba tersebut diampuni oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya nanti la ilaha illallah di mana? Di yaumil akhir, di yaumil mizan. Namun kita lihat nanti bagaimana cara la ilaha illallah ini bisa berfungsi seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitupun dengan kalimat la ilaha illallah, ini adalah kalimat kemenangan. Kalimat kemenangan. Ketika dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala ini untuk menyampaikan, untuk mendakwahkan kalimat tauhid ini. Bahkan semua para nabi dan para rasul tidaklah diutus melainkan hanya untuk menyampaikan, mendakwahkan kalimat tauhid ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut." Tidaklah kami utus setiap rasul kepada kaumnya, dalam Quran surat An-Nahl ayat yang ke-16, melainkan hanya untuk an i'budullah wajtanibut taghut, hanya untuk menyerukan sembahlah Allah saja, jauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap tempat-tempat perkumpulan Nabi menyerukan agar manusia ini mengucapkan la ilaha illallah, agar manusia masuk ke dalam agama tauhid. Disampaikan oleh seorang sahabat, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bi suqi dzil majaz. Nabi berdakwah di pasar-pasar. Salah satunya disebutkan di sini ada pasar Dzil Majaz.
wa huwa yunadi bi a'la sautihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerukan kepada manusia di pasar-pasar, naik ke bukit dengan suara yang sangat tinggi, ajakan yang sangat jelas yang tegas kepada kaum Quraisy ketika itu. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qulu, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ ada Abu Lahab, Bapak sekalian. Wa Abu Lahabin yatsba'uhu bil hijar. Dan diikuti setelah Nabi menyeru tersebut, dilempari oleh siapa? Oleh Abu Lahab dengan al-hijarah, dengan batu-batu. Dan Abu Lahab menolak kalimat la ilaha illallah. Ataupun orang-orang Quraisy, ya banyak yang menolak kalimat tauhid. Padahal ketika mereka mengikuti kalimat tauhid ini, maka mereka akan bahagia dan mereka benar-benar akan berjaya dan menang. Dan terbukti di dalam kehidupan pentas sejarah tarikhul Islam, ya, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ataupun kaum muslimin ketika itu. 91 tahun pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa kondisi kaum muslimin ketika itu? Dan kaum muslimin dipimpin oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang ini merupakan keturunan cicitnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, cicit-cicitnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah satunya adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Padahal ini generasi tabi'in, Bapak sekalian, bukan sahabat Umar bin Abdul Aziz ini. Akan tetapi oleh para ulama disebutkan Umar bin Abdul Aziz ini, beliau disebut sebagai Khalifah Rasyidin ataupun Khalifah Rasyidah yang kelima. Padahal Khalifah Rasyidin hanya ada 4. Ya, Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Kemudian ditambahkan oleh para ulama, ini mendekati ya jejak kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Siapa? Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ini baru 91 tahun pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memerintah tidak lebih dari 3 tahun. 3 tahun kurang. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Namun di masa beliau susah menjumpai mustahik zakat. Susah dicari mustahik. Hadirin sekalian. Ya, karena sudah saking meratanya kemakmuran yang dinikmati oleh siapa? Oleh kaum muslimin. Bahkan keras tersebarnya nilai-nilai keimanan, keadilan. Penduduk desa yang ada di tempat-tempat terpencil yang mereka tidak melihat, tidak menyaksikan siapa Umar bin Abdul Aziz, akan tetapi mereka bisa lihat, bisa rasakan di dalam iklim mereka. Sehingga dalam sebuah tarikh disebutkan di pelosok-pelosok yang sangat jauh, ya, orang-orang katakanlah Arab Badui, ya, pedalaman yang tidak bisa berjumpa dengan siapa? Dengan khalifah. Mereka tidak bisa melihat khalifah. Mereka bisa melihat tandanya, itu bersahabatnya serigala dengan domba. Ada kisah dalam seperti itu, ya, bersahabatnya serigala dengan kambing. Maka ketika rahmatan lil alamin, ya, Islam, ini dari kalimat apa? Ini dari kalimat tauhid ini, Pak, ya, dari kalimat tauhid yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang diterima oleh siapa? Oleh para sahabatnya. Ini sepertiga dunia. Ternyata sepertiga dunia sudah berada di dalam rahmatul Islam. Ya, rahmat agama Islam, atau 3 benua, Bapak sekalian. Ya, di masa Umar bin Abdul Aziz, Islam telah merahmati dunia. Kalau dikonversikan hari ini sudah 35 negara yang dirahmati
Ya, oleh apa? Oleh Islam. Bermula dari kalimat tauhid. Terbukti ucapan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulu la ilaha illallah." Ucapkanlah la ilaha illallah tuflihu. Kita akan diberikan kemenangan, kita akan diberikan kejayaan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ad-Darqutni. Hadis sahih. Kemudian la ilaha illallah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ilmui, kemudian kita maknai, kemudian kita amalkan kandungannya, ini akan melahirkan akhlak gemilang yang tiada tara, akhlakul karimah yang luar biasa, akhlakul karimah yang sangat indah di dalam kehidupan seorang hamba. Betapa tidak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyerukan, yang membawa mandat dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu risalah tauhid, agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah ketika di puncak kemenangannya, itu Fathu Makkah. Ini 100% kemenangan, kekuasaan sudah di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam ketika itu. Tapi ketika Nabi memasuki kota Makkah dalam keadaan tawadhu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau sampai tertunduk tadarruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dijelaskan seolah-olah dagunya ini hampir menyentuh apa? Pelana kendaraannya. Saking tawadhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu dikumpulkan tadi para penjahat perang istilahnya ya, para penjahat orang-orang musyrik Quraisy yang mengintimidasi Nabi, yang mempersekusi Nabi, kaum muslimin, dakwahnya, yang mengancam membunuh, ya, kemudian yang apa? Menawarkan Nabi agar Nabi dibunuh, disayembarakan, yang menyiksa kaum muslimin dikumpulkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Nabi kepada mereka, para penjahat kaum musyrikin ketika itu, menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Betapa takutnya mereka, Bapak-Ibu sekalian. Bisa kita bayangkan orang yang memiliki power kekuasaan, yang sebelumnya dizolimi, ya, diintimidasi, tiba-tiba mendapatkan kekuatan, dan yang tadinya, yang sebelumnya mereka memiliki kekuatan, mereka seketika menjadi lemah, tidak memiliki kekuatan apapun, mereka sangat ketakutan. Maka akhirnya orang-orang musyrik Quraisy memuji-puji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai saudaraku, wahai anak saudaraku, gitu ya. Ini orang-orang Quraisy memelas kepada siapa? Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Nabi pada hari ini, aku akan mengatakan sebagaimana dahulu Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan kepada saudara-saudaranya. Nabi Yusuf dizolimi tidak, Bapak Ibu? Oleh saudara-saudaranya dizolimi, dimasukkan ke dalam sumur. Beliau menjadi apa? Menjadi budak. Maka dengan wasilah itu pun beliau dipenjara. Tapi ketika beliau memegang apa? Kekuasaan yang sudah di tangannya, kata Nabi Yusuf alaihissalam kepada semua saudara-saudaranya yang dahulu menzalimi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam, la tathriba alaikumul yaum. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, pada hari ini tidak ada kesalahan pada diri kalian. Pelajarannya, ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi hamba pemaaf, nah ini dari pemaaf itu ada satu derajat lagi, Bapak sekalian, yaitu memaafkan dikala mampu membalas. Ya, mungkin ketika memaafkan kita sudah terbiasa, Pak. Namun bagaimana ketika satu kondisi seseorang memaafkan di saat mampu membalasnya? Nah, ini dipilih oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Begitupun oleh siapa? Oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aku akan mengatakan, yaitu kalimat yang sama persis diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, la tathriba alaikumul yaum.
tidak ada kesalahan pada hari ini pada kalian. Fa antumul tulaqo, semua kalian dibebaskan. Dibebaskan oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak yang sangat agung, yang sangat mulia. Begitupun salah satu keturunan yang sama marganya pun Quraisy di sini, Bapak sekalian ya. Dan bertemu nasabnya dengan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i Al-Quraisy rahimahullah. Beliau mengatakan bagaimana keindahan akhlak Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ataupun adab beliau. Awwalu satrin kuntu atasaffahul waraqa baina yadi Malik tasaffuhan raqiqan. Dikisahkan ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pertama berguru ya kepada siapa? Imam Malik rahimahullah. Di usia yang sangat kecil, pada awalnya Imam Malik rahimahullah tidak mau menerima murid yang sangat kecil. Karena Imam Syafi'i ketika itu masih usia sangat sangat kecil sekali. Awalnya ditolak. Tapi kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wahai Syekh, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya ini telah menghafalkan kitab Anda. Jadi sebelum berguru Pak, kitab gurunya sudah dihafal oleh siapa? Oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Itu kitab Al-Muwatta ya, yang ditulis oleh Imam Malik rahimahullah. Ya keheranan ya Imam Malik rahimahullah dan basirah ataupun mata hati seorang ulama, seorang guru melihat siapa? Melihat muridnya ini memiliki potensi kecerdasan yang luar biasa. Ya, sehingga salah satu nasihat awal pertama ketika melihat kecerdasan siapa? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wahai anakku, dalam dirimu terpancar ya kekuatan di dalam apa? Di dalam ilmu. Maka jangan padamkan ilmu itu dengan apa? Dengan kemaksiatan, dengan dosa-dosa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Bapak Ibu sekalian, membacakan kitab siapa? Kitab gurunya, ataupun ketika beliau membuka yang kitab siapa? Gurunya, maka membuka dengan cara perlahan. Ya, dibuka dengan cara apa? Dengan cara yang sangat perlahan, dengan lembut sekali membuka kitab di hadapan ataupun di tangan Imam Malik rahimahullah. Khawatir ya Imam Asy-Syafi'i ini mengganggu ya siapa? Gurunya. Khawatir Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ini membuat Imam Malik tidak nyaman ketika beliau kasar yang membuka kitab ataupun membuka bukunya ketika itu. Itu tingginya akhlak adab seorang murid kepada gurunya. Jadi ketika di depan guru, wah tidak bebas saya buka-buka apa? Buku kita apalagi. Ini menurut Imam Syafi'i tidak beradab ya di hadapan siapa? Di hadapan guru ya. Jeblak-jebluk apa namanya? Kitab buku. Itu tidak beradab. Maka apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala selain ilmu yang begitu banyak yang barokah juga bermanfaat sampai detik ini? Apa yang ditinggalkan oleh Imam Syafi'i? Kontan. Di masa itu ketika beliau memiliki murid, ternyata muridnya pun ini sangat beradab, akhlaknya tinggi kepada siapa? Kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Salah satu muridnya disebutkan yaitu Ar-Rabi. Beliau mengatakan, wallahi majtaratu an ashrabal ma'a wal Imam Asy-Syafi'i yanzuru ilayya haybatan lahu. Kata Ar-Rabi, tidaklah aku minum air dan aku merasa malu ketika dilihat oleh siapa? Oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Saking apa? Saking menghormati seorang guru. Jadi ada seorang murid itu ketika tidak jadi minum karena melihat gurunya, gitu ya. Melihat dirinya mau minum.
Ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dibalas kontan. Imam Syafi'i begitu memuliakan gurunya, beliau pun dimuliakan oleh siapa? Oleh murid-muridnya ataupun santri-santrinya. Dan ini lahir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari pokok inti tadi keislaman, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dari kalimat la ilaha illallah berikutnya di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tadi Bapak Ibu terbangun sebelum subuh ataupun ketika tertidur Bapak Ibu kemudian terbangun. Ada satu amalan, dan amalan ini pun adalah terkait kalimat la ilaha illallah, salah satunya. Selain tentu amalan-amalan sunnah yang lain. Ketika kita terbangun dari tidur kita, sabda Nabi SAW, man ta'arra, barang siapa yang terbangun setelah tidur, ini di malam hari, minal laili, di malam hari, faqala, kemudian ini ada amalan zikir yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan terkait dengan kalimat tauhid. Ketika terbangun dari tidur kita, sabda Nabi, ucapkanlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi zikirnya. Kemudian ada tambahan lagi zikirnya. Setelah mengucapkan kalimat tauhid tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, maka ucapkanlah sabda Nabi, alhamdulillah subhanallah la ilaha illallah la haula wa la quwata illa billah, atau subhanallah alhamdulillah. Dimulai dari mana saja sabda Nabi boleh. Mau alhamdulillah dulu, mau subhanallah dulu, mau Allah akbar dulu, atau dari belakang Allah akbar dulu, mau subhanallah dulu, ya mau alhamdulillah dulu, boleh. Sabda Nabi SAW. Nah, kita mengucapkan zikir tersebut. Tsumma qala Allahumma gfirli. Setelah membaca zikir tadi, tiba-tiba kita misalkan meminta ampunan kepada Allah. Allahumma gfirli, ya Rabb, ampunilah aku. Atau berdoa seseorang, maka permintaan ampunnya, kemudian doanya istujibalahu, itu akan dikabul oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akan diijabah oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ini belum wudu, Pak. Nah, lantas bagaimana sabda Nabi ya? Fa in tawaddo'a. Nah, ini Pak. Fa in tawaddo'a. Kalau seorang hamba setelah itu dia berwudu, kemudian wasalla, kemudian sholat, maka kubilat sholatuhu, maka pasti sholatnya dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keagungan dari zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian kekuatan ataupun kehebatan keagungan kalimat la ilallah berikutnya adalah Bapak Ibu dalam hadis riwayat Bukhari, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Manusia yang paling bahagia nanti di yaumil qiyamah yang akan mendapatkan syafaat dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah penuh dengan keikhlasan dari jiwanya ataupun dari qalbunya. Ini akan ya diprioritaskan ataupun mendapatkan ya kebahagiaan yang sangat besar nanti di mana dia yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin khawatul iman, 50.000 tahun kita berada di mahsyar, menanti Pak, nunggu Pak, nunggu 50.000 tahun, manusia belum diadili, belum dihisab amal-amalnya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disebutkan ketika di mahsyar itu tudnas syams, ya, dihadirkan oleh Allah matahari kamik dari milit, seukuran
jarak 1 mil. Apakah ukuran dunia 1,6 kilometer atau sejauh celak mata? Berarti hanya 1 jengkal, betul Pak, di atas kepala-kepala kita. Sehingga di dalam hadis Riyadhus Shalihin, seorang hamba ketika nanti di yaumil qiyamah di mahsyar, ada yang tenggelam dengan apa? Keringatnya. Ada yang semata kaki, ada yang selutut, ada yang sepinggang, ada yang sedada, dan sampai tenggelam oleh apa? Oleh keringatnya. Itu menunggu apa? Menunggu hisab di mahsyar 50.000 tahun. Kalau bahasa kita, ya ini dalam apa? Dalam keadaan sangat bingung. Sehingga di dalam hadis dijelaskan manusia datang kepada Nabi Adam. Dia mengadu kepada Nabi Adam. Ingin apa? Ingin diputuskan. Ya nasib siapa? Nasib mereka. Kata Nabi Adam alaihissalam, tidak bisa. Hari ini adalah hari yang sangat besar. Hari ini yang sangat besar. Datang manusia kepada Nabi yang lain, Pak. Kepada Nabi Nuh, ya, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, semuanya mereka tidak bisa. Maka manusia datang dan para nabi, ya, mengarahkan agar datang kepada siapa? Kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut sebagai syafaatul uzma. Syafaat yang sangat besar dari siapa? Ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, dia bersujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk bangun oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar semua manusia ini dia apa? Dihisab amal-amalnya. Ya, menyelamatkan dari kegentingan di padang mahsyar. Yaitu dengan apa? Syafaatul uzma. Maka tadi yang paling bahagia adalah hamba-hamba Allah yang membawa kalimatut tauhid, yang ketika di dunia ikhlas. Ikhlas ini adalah menerima maknanya, menerima kandungannya, dan menjauhkan dari apa? Perkara-perkara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana cara agar la ilaha illallah ini benar-benar tadi mendatangkan banyak manfaat? Bahkan ketika nanti di yaumil qiyamah disebutkan la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah ini adalah kunci pembuka jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Man qalaha, siapapun seorang hamba yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yaitu jujur ikhlas dari mana? Dari qalbunya, dari sanubarinya, menjauhi kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian seraya melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, adkhalahul jannah. Maka sang hamba ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannah. Wa ba'idhu minan nar. Dan hamba ini akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Dan ketika dipenuhi rukun dan syarat la ilaha illallah, maka seorang hamba jasadnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disentuh oleh api neraka. Masya Allah. Tadi kita benar-benar diamalkan rukun dan syarat dari kalimat la ilaha illallah. Idza kana aliman, ini syarat Bapak sekalian, ketika la ilaha illallah itu diilmui limaknaha, kemudian dimaknai kalimat la ilaha illallah itu bimuqtadhaha, kemudian diamalkan apa isi kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Jadi sebagaimana salat, kewajiban yang lain Bapak Ibu sekalian, salat itu ada rukun dan ada syarat-syarat. Maka la ilaha illallah pun sama, ada rukun dan ada syarat-syaratnya. Rukunnya ada 2. Rukunnya berada di dalam kalimat la ilaha illallah. La ilaha, ini rukun yang pertama adalah nafyun, menafikan semua sembahan-sembahan yang batil, bihaqqin, yang hak itu hanya illallah. Kita tetapkan ilah, sembahan yang hak satu-satunya yang harus kita ibadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-itsbat ini menetapkan. Ini 2 rukun di dalam la ilaha illallah. Rukunnya ada berapa Bapak Ibu? Ada 2.
menafikan dan menetapkan. Ya, menafikan, menetapkan itu mudah. Ya, menafikan semua sembahan-sembahan yang batil, yang bihaqqin, yang hak itu hanya siapa? Illallah, kita tetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syarat-syaratnya di sini ada 7, Pak. La ilaha illallah itu syarat-syaratnya ada 7. Yang pertama al-ilmu, harus diilmui. Dan ketika Wahab bin Munabbih ditanya, apakah la ilaha illallah sebagai miftahul jannah? Apakah benar la ilaha illallah sebagai kunci pembuka surga? Bala, tentu saja bahwa la ilaha illallah adalah kunci pembuka surga. Akan tetapi tidaklah setiap kunci, maka kunci itu memiliki gerigi-gerigi. Pak Haji, kuncinya ada geriginya, Pak. Dan gerigi-gerigi itu di dalam la ilaha illallah adalah syarat-syaratnya yang bisa berfungsi membuka miftahul jannah, ya, pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Kunci yang pertama syaratnya adalah al-ilmu. Harus diilmui, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah la ilaha illallah. Itu tadi melihat kandungan makna dari la ilaha illallah, ada yang dinafikan, ada yang ditetapkan. Dinafikan semua. Nafyul uluhiyah. Ma siwallah. Ya. Semua sembahan-sembahan yang dianggap sembahan, ya, oleh siapa? Oleh manusia yang batil itu kita apa? Kita nafikan semuanya. Dan yang berhak untuk kita ibadahi kita tetapkan illallah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga arti mudahnya Bapak sekalian, kita jauhkan dari kehidupan kita semua jenis-jenis kesyirikan. Syirikan yang terlihat, benda-benda, makhluk-makhluk, ya, apakah itu patung-patung, apakah itu pohon-pohon Bapak sekalian, danau-danau, bahkan lautan. Kemudian tidak terlihatnya adalah sesuatu yang diyakini. Ketika mau panen misalkan harus meminta izin dulu kepada siapa? Dewi Sri misalkan, ya. Ketika mau lewat tempat yang angker harus apa? Punten-punten anak unta yang mau lewat gitu, ya. Nah, itu dihilangkan. Sampai kepada kesyirikan-kesyirikan yang sangat lembut yang tidak terlihat. Yang namanya syirkul asghar, ya, bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian riya, ya, sum'ah. Nah, ini kesyirikan-kesyirikan kecil. Kemudian menyembah apa? Menyembah hawa nafsu. Kemudian menyembah setan. Ya, ini dijauhkan di dalam kehidupan kita agar apa? La ilaha illallah ini betul-betul berfungsi di dalam kehidupan. Kemudian yang kedua al-ikhlas. Syaratnya dari kalimat tauhid ini adalah al-ikhlas. Kita harus ikhlas tadi, membersihkan kalimat tauhid ini dari kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang pertama apa, Ibu? Al-ilmu, al-ikhlas. Yang kedua al-qabul. Qabul ini harus kita terima. Sebagaimana dulu Bapak menerima Ibu. Qabil tu nikah. Saya terima nikahnya, kan begitu, diterima, Pak. La ilaha illallah pun harus diterima sepenuh jiwa. La ilaha illallah harus diterima sepenuh jiwa. Ya. Kebalikan dari al-qabul adalah ar-radd, yaitu menolak. Tidak boleh ada penolakan terhadap isi kandungan la ilaha illallah. Al-ilmu, al-ikhlas, al-qabul. Kemudian yang keempat al-inqiyad. Harus tunduk patuh. Al-inqiyad, tunduk patuh terhadap isi kandungan la ilaha illallah. Bahasa mudahnya kita amalkan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perintah-perintah dan larangan-larangan isinya. Kemudian yang kelima Bapak Ibu adalah at-tasdiq. Tasdiq itu harus jujur. Jujur mengucapkan la ilaha illallah. Karena kalau tidak jujur, ini akan melahirkan yang namanya an-nifaq, yaitu kemunafikan. Di lisannya mengaku beriman, akan tetapi di dalam batinnya menyembunyikan kekufuran, kebencian kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Islam, kepada syariat-syariatnya. Itu nifaq akbar, bisa menghancurkan keimanan seseorang. Yang kelima at-tasdiq. Kemudian yang keenam, apa yang keenam Bapak sekalian? Al-mahabbah, mencintai. Isi kandungan, ya, tadi yang dikandung maknanya dalam la ilaha
illallah. Maksudnya apa? Mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh dari syarat la ilaha illallah adalah al-yaqin. Harus penuh dengan keyakinan. Dan di setiap syarat-syarat la ilaha illallah ini dijelaskan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ilmu, dengan yakin, ini persyarat disebutkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mustayqinan. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah shadiqan min qalbihi. Disebutkan, maka di ujung hadis tersebut dakhalal jannah. Maka hamba ini akan dimasukkan ke dalam surga. Dan tadi dalam hadis yang lain, jasadnya akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Ketika rukun dan syarat-syaratnya ini diamalkan, diterapkan, maka la ilaha illallah akan berfungsi di dalam kehidupan kita. Sebagai terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa menit lagi Pak Ji? 12 ya. Sebagai terakhir, ketika di ujung kehidupan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa paman Nabi Bapak Ibu? Abu Thalib. Abu Thalib ini berjumpa dengan Nabi. Bapak sekalian, Abu Lahab itu, Abu Jahal, dia semua orang musyrik Quraisy yang mati di dalam kesyirikan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat Nabi, berjumpa Nabi dan mendengar seruan Nabi tadi, qul la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Maka di penghujung kehidupan Abu Thalib, Abu Thalib ini Masya Allah Pak, membela Nabi, membela dakwah Nabi, bahkan sanggup, ya rela ini jasad ataupun nyawa Abu Thalib ini sebagai apa? Sebagai tebusan. Ya kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diganggu Pak, begitu kuat dulu hubungan ya, kekerabatan, hubungan qabilah ya ketika itu. Namun ketika di ujung kehidupan Abu Thalib dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saking cintanya kepada sang paman, tidak henti-hentinya beliau mengajak, merayu sang paman ini masuk ke dalam Islam. Maka di saat sakaratul maut, ya ammi, wahai paman, qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat ini aku akan jadikan hujah pembelaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang hadir ketika Abu Thalib sakaratul maut atau sedang membesuk bukan Nabi saja Pak. Di situ ada saya Abu Lahab, pentolan-pentolan Quraisy Pak. Saling memberikan pengaruh Pak. Ya Nabi mengajak untuk masuk Islam. Sementara Abu Jahal, Abu Lahab dan pembesar-pembesar Quraisy yang lainnya ini mengajak Abu Lahab untuk Abu Thalib bertahan pada apa? Agama nenek moyang, agama kesyirikan. Kata Abu Thalib, "At-turaghibu an millati Abdul Muthalib?" Apakah Abu Thalib sudah benci? Apakah Abu Thalib akan meninggalkan agama kakeknya atau agama bapaknya yaitu Abdul Muthalib? Ada satu pelajaran besar Bapak sekalian. Di akhir hayat seorang hamba, setan iblis akan datang. Dan di satu kesempatan terakhir dan setan iblis akan habis-habisan menggoda siapa? Menggoda manusia agar hatinya kosong dari kalimat tauhid sehingga lisannya pun tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Akan benar-benar dia disesatkan oleh siapa? Oleh iblis, oleh setan di akhir kehidupan kita pada detik-detik sakaratul maut. Maka Abu Lahab ya, Abu Jahal mengajak kepada tetap bertahan ya di atas agama nenek moyang, yaitu agama kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu pelajaran agung, satu pelajaran besar untuk kita semuanya sebagai peringatan bahwa di ujung kehidupan kita sangat memerlukan pertolongan, membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan satu pelajaran besar dari kisah ini bahwasanya yang namanya hidayatut taufik,
Hidayah keimanan ini benar-benar berada mutlak di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba, begitupun dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kita hanya sebatas penyampai. Kita hanya menyampaikan. Kita berusaha sekuat tenaga berdakwah dengan berbagai macam cara. Sementara yang membuka hati-hati itu siapa? Hanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka qadarullah ma syafa'al, Abu Talib wafat dalam keadaan memeluk agama nenek moyang. Agama nenek moyangnya. Walaupun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat Islam yang diyakini bahwa beliau Abu Talib adalah hamba yang paling ringan siksaannya di mana? Di neraka. Namun gambaran paling ringan siksaan di neraka Bapak sekalian, api ataupun terompah beberapa butir batu ditempel batu neraka di mana di telapak kaki kita, ini cukup bisa mendidihkan otaknya. Sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena saking cintanya kepada siapa? Sang paman. Kalaupun Anda hari ini telah wafat paman, aku akan tetap doakan kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan untuk Anda. Ini sebelum turun ayat larangan mendoakan orang-orang kafir. Maka ketika itu turunlah ayat larangan dari Allah Subhanahu wa taala mendoakan orang-orang kafir. Hak dari siapa? Orang-orang kafir dari kita sebagai kaum muslimin adalah satu, dakwah ila tauhid, kemudian yang kedua doakan agar mendapatkan hidayah. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hak doa. Itu hak doa yang mereka dapatkan. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa ini anna la ilaha illallah, bahwa kalimat la ilaha illallah bukan kalimat sembarangan. Karena Abu Lahab dan pentolan-pentolan Quraisy tadi, Bapak Ibu sekalian, mereka sangat paham tentang makna kalimat la ilaha illallah. Sehingga ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada suatu kali yang lain menyerukan orang-orang musyrik Quraisy, "Qul la ilaha illallah tuflihu", maka diabadikan oleh Allah di dalam Quran surat Shad ayat yang kelima. Aja'alal alihata ila wahidan inna hadza la syai'un ujab. Itu reaksi daripada siapa? Orang-orang musyrik Quraisy, pentolan-pentolan Quraisy ketika diajak la ilaha illallah. Sehingga mereka menolak kalimat la ilaha illallah. Kata mereka, "Wahai Muhammad, apakah kami akan menjadikan tuhan-tuhan kami yang banyak ini menjadi Tuhan yang satu saja?" Ini sesuatu yang apa? Yang mengherankan. Ada-ada saja Muhammad ini. Kata siapa? Kata orang-orang musyrik Quraisy. Jadi mereka paham Ibu sekalian. Jadi ketika mengucapkan la ilaha illallah, mereka harus berpindah total. Mereka harus berpindah agama. Dari agama yang menyembah tadi patung-patung yang begitu banyak. Di sekeliling Ka'bah 360 patung. 360 patung di sekeliling Ka'bah. Di Safa dan Marwah ada patung-patung besar dulu itu. Disimpan oleh siapa? Orang musyrik Quraisy. Sehingga ketika pada suatu hari para sahabat sebelum Fathu Makkah ingin melakukan sa'i, ragu-ragu mau naik ke mana? Ke Bukit Safa dan ke Bukit Marwah. Karena di situ ada apa? Ada patung. Maka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah." Sa'ilah. Karena Safa dan Marwah ini merupakan di antara manasik, di antara manasik. Di antara manasik. Lakukan sa'i. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab, Abu Jahal ini di luar tadi hidayah Pak ya. Mereka tidak mau menerima kalimat la ilaha illallah karena mereka tahu isi kandungan dari kalimat la ilaha illallah ini konsekuensinya berat ini. Yang biasa mereka minta ya Lat, Uzza, Manat Hubal, banyak
banyak Tuhan, ini kalau saya mengucapkan la ilaha illallah, saya harus berhenti menyembah banyak patung-patung itu dan hanya satu yang saya sembah, ya, Tuhan yang Muhammad. Ini mengherankan sekali kata mereka, gitu ya. Sedangkan hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak ataupun ribuan kali barangkali ya, kalimat la ilaha illallah tauhid ini diucapkan karena apa? Karena kita tidak tahu makna isi kandungan la ilaha illallah. Padahal itu sangat terang benderang ketika seorang hamba tadi mengucapkan la ilaha illallah, ini harus hijrah total. Ya, merubah apa? Merubah keyakinannya yang musyrik, merubah akhlaknya yang buruk. Ya, meninggalkan semua keburukan-keburukan menuju cahaya tauhid la ilaha illallah. Maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat sebagai apa? Sebagai al-furqan, pembeda mana yang hak dan mana yang batil, al-khuruju an millatil batil. Sehingga ketika kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, kita sudah keluar dari apa? Dari az-zulumat, dari kebatilan-kebatilan. Ya waddukhul fil millatil haq, dan masuk kita kepada ajaran ataupun agama milah yang hak, yaitu milah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika nanti kita dimasukkan ke dalam liang lahat, ketika disimpan, sunnahnya mengucapkan apa? Bismillah ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengamalkan dari rukun la ilaha illallah, nafyun wa itsbat, dan kita melaksanakan syarat-syarat la ilaha illallah, ada 7 syarat la ilaha illallah. Nanti di penghujung usia kita dimudahkan lisan-lisan kita mengucapkan la ilaha illallah. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.